adalah sama ya tadi semua. Sholat ya sholawat, seolah-olah ditulisnya. Karena saya katakan seolah-olah sholat itu adalah menyembah Allah tadi. Dan sementara sholawat itu seolah-olah adalah menyembah Allah yang dohir, ya, seolah-olah begitu tadi. Dan itulah kenapa kata sholat dan kata sholawat adalah sebetulnya hampir sama, adalah tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda, tetapi sesungguhnya adalah hakikatnya adalah sama. Yang satu, pada saat kita sholat adalah mengagungkan Allah dari semua. Sholawat seolah-olah juga hakikat baginda Rasul adalah makanya itulah kenapa Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Bahwa seolah-olah Allah bersolawat kepada baginda Nabi, ya. Allah bersolawat kepada baginda Nabi, dan para malaikat pun bersolawat kepada baginda Nabi. Nah, pagi hari ini Abah ingin menjelaskan tentang luar biasanya solawat dan keagungan solawat nariyah khususnya dari semua. Maka seolah-olah solawat adalah pintu dunia dan akhirat dari semua. Kalau seandainya kalau seandainya adalah zikir adalah sholat, karena adalah akimi sholat li zikri, dan zikir itu adalah sholat. Tetapi pada saat sholat, saat zikir itu membutuhkan kehusuan, membutuhkan keikhlasan, tidak boleh riya. Tetapi karena manusia itu sifatnya riya, seolah-olah Allah memberikan pintu yang lain, adalah dengan memuji dirinya lewat baginda Nabi. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu sesungguhnya adalah intinya adalah puji qadim alal qadim sesungguhnya dari semua. Maka seolah-olah kalau sholat adalah mengagungkan Allah yang batin, nah seolah-olah, dan sementara sholawat adalah mengagungkan Allah yang dohir dari semua. Tapi pada dasarnya adalah mengagungkan Allah dohir dan batin dari sesungguhnya. Nah, inilah luar biasanya sholawat, sahabat. Begitu banyak sholawat, ya. Tetapi pada kesempatan ini, sebagaimana pertanyaan Pak Tatang, adalah saya akan menjawab tentang keagungan sholawat nariyah, jadi yang luar biasa kepada kita semua. Karena membaca sholawat itu riya pun boleh dari semua, ya. Ditujukannya kepada kita untuk dunia pun boleh kalau untuk sholawat dari semua, ya. Tetapi untuk ibadah-ibadah yang lain adalah kita dituntut adalah keikhlasan, kemurnian dalam tujuan melaksanakan ibadah itu, ya dari sahabat. Seolah-olah inilah kasih sayang Allah dari semua. Cara memohon kepada Allah yang sangat khusyuk dan ikhlas adalah sholat dari semua. Tapi cara memohon kepada Allah, barangkali kalau manusia sulit memiliki sifat ikhlas, maka mintalah kepada Allah lewat sholawat. Maka tadi, siapa yang bersolawat kepada Nabi 1, Allah bersolawat kepadanya adalah 10. Siapa yang bersolawat kepada Nabi adalah 10, Allah bersolawat kepadanya adalah 100. Siapa yang bersolawat kepada baginda Nabi adalah 100, maka Allah bersolawat adalah 1000 kepadanya. Sementara solawat sesungguhnya adalah sama dengan sholat. Makanya kenapa ditulisnya solawat itu. Anak-anak marzuk kita adalah diperintahkan kita oleh Allah seolah-olah adalah memuji, mengagungkan adalah baginda Nabi Muhammad SAW, pada dasarnya adalah mengagungkan Allah tadi semua. Nah, inilah kenapa para aulia-aulia Allah di dunia ini, ya semuanya. Maka semua manusia yang menjadi aulia Allah pasti mereka itu ahli sholawat, ini semua, ya. Semuanya ahli sholawat tadi semua, ya. Dan salah satu sholawat yang paling banyak adalah diamalkan adalah sholawat nariyah dari semua. Nah, maka pagi hari ini saya ingin menjawab tentang pertanyaan Kang Tatang tentang kemuliaan daripada sholawat nariyah dan sedikit tentang sejarah sholawat nariyah dari semua. Nah, kalau dari segi sejarahnya, Kang Tatang, sholawat nariyah itu adalah penulisnya adalah yang membuat sholawat nariyah ini adalah dikatakan adalah Syekh Ibrahim At-Tazi dari semua. Syekh Ibrahim At-Tazi ini adalah orang At-Tazi, ya, adalah yang tapi kita tahu semuanya bahwa luar biasanya sholawat ini karena seolah-olah langsung disandarkan kepada baginda Nabi tadi semua. Sehingga tidak sedikit orang yang, apalagi sahabat-sahabat kita dari Wahabi, orang dikatakan musyrik pada saat membacakan sholawat nariyah.
Karena di dalam sholat nariyah itu seolah-olah tadi semua permintaan itu langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak paham sesungguhnya adalah hakikat sholawat itu sebetulnya adalah bukan mengagungkan manusianya, jadi bukan mengagungkan tubuh Muhammad SAW, tetapi sesungguhnya adalah Allah mengagungkan dirinya lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi semua. Jadi pada saat kita sholat, pada saat kita zikir, kita mengagungkan Allah adalah secara langsung pada Allah. Jadi semua. Maka disitulah kenapa untuk sholat adalah kita dituntut keikhlasan dan adalah kehusyuan tadi semua. Tetapi untuk sholawat tadi semua kita boleh riya tadi semua. Ya, maka inilah keagungan Allah tadi, rahmat Allah yang luar biasa kepada kita, bahwa kita manusia adalah diperintahkan untuk bersolawat tadi ya, dan luar biasanya solawat adalah kunci dunia dan akhirat. Dan saya alhamdulillah bisa merasakan betapa agungnya solawat itu untuk urusan-urusan kita semua. Terlebih lagi adalah solawat nariyah tadi semua ya. Saya tidak akan membahas tentang detail tentang solawat nariyahnya ya kata per kata. Tetapi saya ingin menjelaskan kepada Kang Tatang tentang keagungan kemuliaan sholawat nariyah ini adalah bahwa tadi saya katakan sholawat nariyah ini ditulis oleh seorang yang bernama Syekh Ibrahim At-Tazi, kemudian diamalkan oleh aulia-aulia Allah. Dan saya pernah membaca tentang kitab sejarah tanah Jawa ya. Bahwa sesungguhnya para wali songo juga amaliyahnya itu adalah melaksanakan sholawat. Amaliyahnya itu adalah banyak mengamalkan sholawat dan khususnya adalah sholawat nariyah ya. Termasuk Imam Sazili, termasuk juga ya imam banyak juga imam Syekh Mursyid yang ada di dunia ini, termasuk yang ada di kita adalah Syekh Batuni Syekh Ahmad Khotib Sambas, kemudian Tuan Guru Sekumpul adalah amaliyahnya itu adalah banyak adalah yang dilakukan adalah membaca sholawat tadi sahabat tadi semua ya. Jadi luar biasa sholawat ini ya. Nah, adapun yang berkaitan dengan sholawat nariyah ya, saya ingin memberikan sedikit gambaran kepada Kang Tatang adalah ada sebagian mengatakan bahwa sholawat nariyah itu ke tanah air ini adalah dibawa oleh oleh Duriat Rasul ya. Ada sebagian kawal mengatakan adalah Habib Husain adalah bin Abu Bakar adalah Al-Idrus tadi semua. Adalah merupakan Habib Husain ini adalah Habib adalah datang dari Hadramaut ya, dari Yaman ya. Beliau datang ke Batavia ya, kemudian dan menetap di Batavia. Ada banyak kawal yang mengatakan bahwa sesungguhnya masyhurnya sholawat nariyah ke Indonesia ini adalah lewat Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus tadi, atau Habib Husain yang yang makbarohnya ada di luar Batang, Kampung Baru luar Batang tadi semua. Nah, kenapa ini adalah masyhur? Karena pada zaman Belanda dikisahkan tentang tentang beliau ya, tentang beliau bahwa sesungguhnya pada saat itu Jakarta masih bernama Batavia ya. Pada saat itu Batavia adalah oleh Belanda dikasih nama Batavia adalah merupakan pusat ibu kota adalah negara jajahan yang dipimpin oleh Belanda saat itu tadi semua. Maka Belanda membuat undang-undang bahwa sesungguhnya siapapun mereka ya yang meninggal tadi di daerah Batavia maka harus dimakamkan adalah di tanah di Tanah Abang tadi semua. Jadi saat itu seolah-olah Tanah Abang itu diatur oleh Belanda bahwa mereka adalah yang meninggal di tanah Batavia itu adalah dimakamkannya adalah harus di Tanah Abang tadi semua. Nah, kemudian terjadilah kisah. Padahal dikisahkan saya pernah mendengar dari seorang seorang Habib ya. Kemudian saya juga pernah membaca dalam sejarah ya, bahwa Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus ini sahabat Kang Tatang adalah termasuk beliau itu adalah sangat dihormati oleh Belanda saat itu ya tadi. Kemudian pada saat beliau wafat saat itu adalah tinggal di Kampung Baru ya, belum bernama Luar Batang. Beliau tinggal di Kampung Baru, tapi kemudian beliau wafat tadi semua.
Pada saat wafatnya, walaupun beliau itu sangat dekat dengan Belanda, tapi Belanda tetap membuat aturan siapapun yang meninggal ya tetap harus dimakamkan adalah di Tanah Abang. Nah, kemudian jenazah Habib Hussein ini oleh atas perintah Belanda, maka seluruh muhibbinnya dan seluruh kerabatnya adalah membawa jenazah Habib Hussein ini adalah ke Tanah Abang. Tapi begitu sampai di Tanah Abang, jenazah itu tidak ada, kosong. Pada saat dibuka seolah-olah kurung batangnya ya. Kurung batangnya itu adalah ternyata jenazahnya tidak ada. Tapi betapa anehnya mereka pada saat mereka kembali ke Kampung Baru ya, ternyata jenazah itu sudah ada di majelisnya Habib Hussein tadi semua. Kemudian yang kedua, dimasukkan lagi ke dalam kurung batang, dibawa lagi ke Tanah Abang. Begitu sampai di Tanah Abang, kembali lagi. Ternyata kurung batang itu sudah kosong tadi semua. Sampai 3 kali. Akhirnya disimpulkan saat itu bahwa sahabat bahwa seolah-olah Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus menginginkan beliau untuk jasadnya itu adalah disemayamkan adalah di luar batang atau di Kampung Baru. Nah, sejak itulah nama itu disebut luar batang karena di luar tadi semua. Beliau keluar daripada kurung batang tadi semua. Itulah sampai sekarang ini adalah dinamakan adalah sebagai luar batang. Ya, padahal namanya adalah Kampung Baru tadi semua. Begitu Kang Tatang. Nah, adapun penyebaran di daerah Jawa Barat ya untuk salawat nariyah ini karena termasuk Mama Sobari adalah di Garut, kemudian juga Mama Ciharasas itu Mama Mama Sujaing, kemudian juga adalah ulama-ulama besar ya, termasuk Mama Gentur tadi semua. Nah, ada kisah bahwa sesungguhnya yang menyebarkan, yang memasyurkan salawat nariyah di tataran tanah Sunda atau dikatakan di daerah Jawa Barat adalah Mama Gentur. Makanya sampai hari ini amaliyah Mama Gentur itu adalah melaksanakan salawat nariyah adalah merupakan seolah-olah salawat nariyah adalah merupakan amaliyah yang termasuk amaliyah yang pokok yang diamalkan di Gentur adalah salawat nariyah sahabat tadi semua. Nah, ada kisahnya sedikit Kang Tatang tentang bagaimana Mama Gentur mendapatkan salawat nariyah ini. Dikisahkan bahwa tentang Mama Gentur ini adalah muridnya salah satu murid daripada Mama Muhammad Soleh di Kebon Kaung tadi semua. Tetapi dari muridnya Mama Gentur adalah akan melahirkan Mama Palak adalah Bogor tadi semua ya. Dari Mama Palak itulah akan melahirkan ulama-ulama termasuk Tuan Guru Sekumpul adalah salah satu adalah guru rohaninya adalah berguru kepada Mama Palak Bogor tadi semua. Nah, makanya kenapa Tuan Guru Sekumpul adalah mengamalkan salawat nariyah karena Mama Palak Bogor adalah termasuk juga yang mengamalkan salawat nariyah. Kalau Anda mungkin mendengar berita belum lama ini di daerah Bogor itu ada pemindahan makam. Berapa puluh orang adalah di daerah itu padahal mereka sudah dikuburkan lebih dari 20 tahun, ternyata semuanya yang ada di situ 30 makam ternyata adalah jenazahnya adalah masih utuh dari semua. Dan akhirnya pernah saya dapat penjelasan dari orang yang saat itu adalah bisa dipercaya ya, bahwa mereka katakan inilah murid Mama Palak Bogor tadi semua. Bahwa mereka yang utuh jenazahnya adalah murid adalah Mama Palak Bogor, dan mereka adalah pengamal-pengamal salawat nariyah dan juga pengamal zikir thariqah dari Mama Gentur tadi sahabat ya tadi. Nah, adapun Mama Gentur ini adalah mendapatkan ijazah salawat nariyah dari Habib Hussein itu adalah secara langsung, walaupun berbeda kurunnya itu udah hampir berapa ratus tahun tadi semua. Nah, dikisahkan sahabat saya pernah membaca, mendengar juga kitab, mungkin barangkali Anda cari nanti di YouTube ya tadi semua. Dikisahkan Mama Gentur ini adalah seorang ulama yang sangat luar biasa cerdas tadi semua. Adalah luar biasa, seolah-olah beliau berguru ke berbagai guru di wilayah Jawa Barat ini hampir tidak ada sampai guru itu mengatakan bahwa seolah-olah bahwa Mama Gentur itu akhirnya seolah-olah bisa mengalahkan guru, seolah-olah begitu ya sahabat ya. Maka gurunya terus mengajarkan, terus berpindah, terus lagi berguru lagi pada guru yang sama,
mungkin sudah ilmunya sudah diambil semua, maka pindah lagi guru. Sampai akhirnya beliau sudah tidak ada lagi seolah-olah. Sehingga di dalam mimpinya beliau ada satu kaul mengatakan bahwa beliau adalah disarankan oleh salah seorang gurunya adalah Mama Sobari ya, yang yang ada di yang ada di Garut sana. Beliau disuruh untuk kholwat adalah di makbarohnya Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus gitu. Ya. Atau Habib Hussein Luar Batang yang kita kenalnya ada Habib Hussein Luar Batang tadi semua. Maka dikatakan ya, dan saya cek karena kebetulan saya kenal dengan salah seorang putranya adalah Mama Gentur ya, Mama Angno ya tadi semua. Katanya Mama Gentur itu berada di Luar Batang itu kurang lebih 8 bulan. Setiap hari beliau itu mengamalkan salawat nariyah yang 4.444 sahabat tadi semua. Dan selama 4 bulan beliau siangnya adalah saum, malam setiap hari mengamalkan salawat nariyah tadi semua. Karena beliau tahu bahwa standar salawat nariyah itu adalah datang ke Indonesia adalah dari Habib Hussein Al-Idrus bin Abu Bakar Al-Idrus tadi semua tadi. Sampai konon katanya, tapi ini kita harus mengimani dan kita percaya untuk perkara-perkara yang goib, karena nanti guru itu selain guru yang dohir ada guru yang goib kepada manusia tadi semua ya. Nanti insya Allah semua juga akan mengalami kalau seandainya kita sampai pada martabatnya tadi semua. Kita akan termasuk kenapa mereka para aulia itu berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam tadi semua ya, karena nanti adalah guru-guru goib itu adalah guru bukan di alam ini, karena alam ini adalah berlapis-lapis, ada guru di alam ini, ada guru lain tadi semua tadi ya tadi. Nah demikianlah dikisahkan bahwa salah satu kemuliaan Mama Gentur itu adalah Kang Tatang adalah pada saat beliau itu digentur selama 8 bulan, maka di akhir riadohnya beliau, kholwatnya beliau di Luar Batang itu, maka Mama Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus adalah datang kepada Mama Gentur secara dohir tadi semua dan mengijajahkan sholawat nariyah sahabat tadi semua. Maka sejak itulah Mama Gentur diakui keilmuannya. Itu bahkan kemanapun adalah Mama Gentur diakui. Silakan Anda cek tadi semua ya. Tetapi walaupun berbeda tentang sholawat nariyahnya adalah tentang wayustaskol dengan wayastaskil tadi semua. Itu nggak ada masalah sahabat tadi semua ya. Kang Tatang, jadi kalau seandainya Mama Gentur itu adalah membacanya dengan wayastaskil, sementara kebanyakan adalah wayustaskol. Dan inilah kehususan yang beliau terima daripada Habib Hussein Al-Idrus adalah bahwa beliau menerima ijazah sholawat nariyah ini yang wayastaskil tadi semua. Saya pernah bertanya kepada salah satu putranya, Mama Angno, ya tadi semua. Maka kenapa bedanya antara wayustaskol dengan wayastaskil? Silakan, sama saja pada dasarnya. Wayustaskol, wayastaskil tadi semua. Secara umum saya Ibrahim Atazi adalah menulisnya wayustaskol. Tetapi ini karena diperoleh secara khusus tadi semua ya, maka berarti boleh kita mengamalkan wayastaskil kecuali Anda mendapatkan ijazah secara khusus karena Mama Gentur mendapatnya dari Habib Hussein adalah secara khusus tadi semua. Nah kemudian kalau Anda ingin mendapatkan ini adalah kila ya, dikatakan oleh sebagian ulama tadi katakan bahwa mau lebih abdol lagi adalah kalau seandainya Anda mau mengamalkan sholawat nariyah setelah ziarah ke Habib Hussein ya di Luar Batang, kemudian lakukan amaliyah sholawat nariyah 4.444 tadi semua. Nah ada yang bertanya kenapa sholawatnya adalah harus 4.444? Maka seolah-olah kata 4. Maka dikatakan juga dulu oleh Mama Angno bahwa sesungguhnya segala amalia itu adalah seperti kunci dari semua. Maka Anda pernah lihat kunci kan ada yang matanya 2 ya tadi, ada yang matanya 3, ada yang matanya 4 dari semua. Dan kunci itu hanya bisa dibuka pintu itu kalau kuncinya benar tadi semua. Maka inilah untuk amalia sholawat nariyah yang khusus ini membutuhkan loyalitas, kemudian kesabaran,
untuk mengamalkan sholawat ini tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Pada saat Anda membuat kunci duplikat yang katakanlah matanya adalah 4 seperti ini, maka pada saat ada benjolan yang agak tebal untuk gigi yang kedua, maka pintu itu tidak bisa terkunci. Artinya untuk sholawat nariyah yang 4, 4, 4, 4 itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tadi semua. Untuk mengamalkannya silakan. Mau oleh diri sendiri, boleh untuk 10 orang, boleh 40 orang, tadi semua. Atau boleh untuk 100 orang, bagi tinggal dibagi 100 orang untuk 4, 4, 4, 4. Kemudian Anda tentukan, dibagilah misalnya 4.444 oleh 100 orang, atau kalau seandainya untuk oleh 40 orang, silakan. Tetapi pastikan bahwa sesungguhnya sahabat kita itu adalah sudah hafal sholawat nariyah itu, dan karena jangan sampai salah satu dari mereka pada saat sudah ditentukan jumlah, misalnya katakanlah Anda mengamalkannya untuk 40 orang tadi semua. Ternyata Anda, salah seorang dari teman Anda itu setelah ditentukan 4.444 dibagi 40 orang, ternyata salah satu teman Anda karena dia bacanya lambat atau barangkali hafalnya kurang, kemudian dia pada saat temannya sudah selesai, dia ikut selesai. Ini kegagalan pada saat kita membaca sholawat nariyah tadi semua. Ya, adalah kesungguhan daripada bersama, niat yang bersama tadi semua. Karena jujur saja, sholawat nariyah ini adalah termasuk sholawat yang pernah Abah ngamalkan, dan Abah menyaksikan adalah keajaiban sholawat ini. Ya, Abah mengamalkan 40 orang dan memang ajaib dari semua. Ya, jujur saja, saya katakan ajaib dari semua. Karena yang saya kenal, saya tidak bertemu lagi dengan 40 orang yang bareng dengan saya mengamalkan sholawat nariyah, tapi saya masih kenal 10 orang yang mengamalkan sholawat nariyah itu. Saya tahu mereka itu siapa di awalnya, tapi kemudian saya menyaksikan sekarang mereka adalah orang-orang yang memiliki martabat sosial baik di masyarakat, ekonominya boleh bilang orang kaya lah tadi semua, ya, orang sukses tadi semua, ya. Jadi inilah Allah memberikan solusi kepada kita lewat mengagungkan baginda Nabi. Tapi sesungguhnya adalah mengagungkan Allah. Tapi kemuliaannya sesungguhnya buat Kangjeng Nabi, juga buat siapapun. Tapi sesungguhnya pada siapapun yang mengamalkan sholawat itu, dan termasuk sholawat nariyah adalah buat dia yang mengamalkan sholawat itu, ya sahabat. Dan saya sudah dulu pernah mau menulis tentang ikhtisar sholawat tadi semua. Sehingga saya kumpulkan ratusan sholawat yang tadinya saya ingin bukukan tadi semua. Tetapi kemudian saya urungkan, ya, untuk itu karena takut menjadi komersil untuk untuk sebuah kalimah yang agung tadi semua, ya.